Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita membaca basmalah sebelum kita memulai pelajaran ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata pelajaran hari ini adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis Surah Ad-Duha. Kita akan pelajari ayatnya, kemudian artinya, dan isi kandungan serta asbabun nuzulnya atau sebab turunnya. Sebelumnya dengarkan Bu Guru dulu melafalkan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Lafaz ad-duha berarti waktu matahari naik sepenggalah. Seberapa sih Bu Guru naik sepenggalah? Nah, kira-kira itu jam 7 pagi sampai jam 10. Artinya matahari belum berada tepat di atas kepala kita. Kalau berada tepat di atas kepala kita itu waktu zuhur, jam 12 siang. Makanya orang sholat duha itu ada batas waktunya, jam 7 sampai jam 10. Kalau jam 12 sudah tidak ada lagi waktu untuk sholat duha ya. Karena tadi rujukannya adalah surah Ad-Duha ini. Surah Ad-Duha adalah surat ke-93, berisi 11 ayat, masuk ke dalam juz 30. Termasuk surah Makiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Adapun artinya, wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidakkah Tuhanmu meninggalkanmu dan dia tidak pula benci kepadamu. Nah, di ayat ketiga ini kita bisa masukkan ke dalam asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Ad-Duha, di mana sebab turunnya surah Ad-Duha ini sebagai penghapus kesedihan Nabi Muhammad yang kala itu hatinya galau, sedih karena terlalu lama menunggu wahyu datang dari Allah. Karena lamanya menunggu wahyu yang datang dari Allah, maka Nabi Muhammad diejek oleh kaum kafir Quraisy. Mereka berkata bahwa, "Hai Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu." Tuh buktinya, lama sekali tidak ada lagi wahyu yang turun kepadamu. Nah ya, akhirnya Nabi Muhammad meminta petunjuk kepada Allah, ya, karena masa itu disebut fatratul wahyi, artinya masa kekosongan wahyu. Dari surah ke-92, dari surah 92 ke 93 itu terlalu lama. Ya, disebutnya fatratul wahyi, artinya kekosongan wahyu, tidak ada wahyu yang turun. Akhirnya Nabi Muhammad diejek hingga Nabi galau dan turunlah surah Ad-Duha sebagai penenang hati kegundahan Nabi Muhammad. Maka di ayat ketiga bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, ya. Artinya tidak meninggalkan tadi beralasan katanya kalau tidak turun wahyu berarti Allah benci dan meninggalkan Nabi Muhammad, bukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan di akhirat itu dan kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Artinya apa? Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah orang pasti akan masuk surga. Ya, karena apa? Karena perjuangan Nabi Muhammad berdakwah di jalan Islam itu bukanlah hal yang mudah, melainkan hal yang sangat sulit, ya. Maka dijanjikan oleh Allah apa? Kehidupan akhiratnya nanti lebih baik daripada hari ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sesungguhnya dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Artinya apa? Nabi Muhammad itu telah Allah berikan anugerah, ya, dilantik sudah oleh Allah menjadi nabi dan rasul,
Ya, artinya manusia pilihan, satu-satunya orang yang akan memberikan kita syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti hanya Nabi Muhammad ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia mendapatimu sebagai yatim lalu dia melindungimu. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad itu terlahir sebagai anak yatim ya, tidak punya ayah ya. Ketika umurnya 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal ya. Tapi apa, dari mulai kandungan, bayi sampai dewasa, bahkan sampai kematiannya pun Allah lindungi, Allah rawat ya, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada, dan ia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ketika Nabi sedang dalam masalah, dalam kegundahan, Allah selalu memberikan petunjuk melalui apa? Wahyu-wahyunya, ayat Al-Qur'annya yang turun sebagai penenang, sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan ia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan ya. Kalau kita lihat coba zaman sekarang, anak nggak punya ayah, nggak punya ibu, mau jadi apa ya. Tapi Nabi Muhammad 2 bulan ditinggal mati ayahnya, kemudian 6 tahun usianya seusia anak TK, belum bisa apa-apa udah ditinggal mati ibunya ya. Tapi sampai dewasa, sampai tua itu Allah beri kecukupan, Allah beri kesehatan, dan Allah lindungi Nabi Muhammad. Maka fa'ammal yatima fala tahqar. Nah, di ayat ke-9 ini ada larangan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau menghardik. Ya, yang ada kita harus menyayangi anak yatim ya. Jangan dihina, jangan dicemooh, apalagi tidak ditemenin. Nah, itu nggak bagus ya, karena dalam ayat 9 ini kita diperintah oleh Allah harus menyayangi anak yatim, fala takhar, dan jangan menghardiknya. Wa amasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ya, perintah yang kedua itu, larangan yang kedua, kalau sama orang yang minta-minta jangan kita hina. Syukur-syukur bisa kasih, kalau nggak bisa kasih jangan menghina ya. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, perintah yang terakhir adalah terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau bersyukur. Syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kesehatan, kemudian nikmat makan, bisa sekolah, bernafas, dikasih umur panjang, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka keutamaannya adalah kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kurang lebih anak-anak ya sudah kita pelajari tadi lafalnya, kemudian artinya, sebab turunnya, dan isi kandungannya ya. Bisa disimpulkan bahwa di dalam surah Ad-Duha ini ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, 2 larangan dan 1 perintah. 2 larangannya apa? Terhadap anak yatim, jangan engkau berlaku sewenang-wenang ya, artinya sewenang-wenang menghina. Kemudian kalau ada anak yatim gak ditemenin, kalau ada yang memberikan makanan untuk anak yatim bukan diberikan ya, malah kita yang makan, nah itu juga nggak boleh. Kemudian terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau menghardiknya. Syukur-syukur bisa ngasih, kalau tidak ngasih kasih ucapan yang baik gitu ya. Dan 1 perintah yaitu syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian sebab turunnya tadi sudah dijelaskan, sebagai penenang hati Nabi Muhammad setelah diejek oleh kaum Quraisy karena tadi terlalu lama menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi akibat fatratul wahyi atau kekosongan wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.